Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Ya, seperti yang kalian ketahui, belajar masih kita lanjutkan selama COVID ini, lagi-lagi dengan cara online ya. Tapi kalian mungkin tahu tipikal ibu kayak gimana. Ibu kurang percaya dengan namanya belajar lewat Zoom. Tidak efektif, dan ibu harap dengan video ini ya memang sih seharusnya kalian bisa lebih mengerti gitu kan, bisa diakses kapan aja dan di mana aja gitu, dan ibu harap ini benar-benar disimak gitu. Ibu mah kalau mau nipu-nipu atau masa bodoh mah bisa akal-akalin kalian, misalnya yaudah kalian bikin ini ya, bikin itu ya, tapi ibu nggak mau melakukan itu gitu. Ini bukan perkara ibu mau jadi dosen idealis atau apa, enggak seperti itu, tapi ibu tahu dengan apa tanggung jawab ibu gitu. Ibu harus tetap memberikan sesuatu ke anak supaya apa yang ibu dapatkan juga sepadan gitu. Oke, kita lanjutin ya chapter kita yang berikutnya. Masuk chapter berikutnya, seperti yang teman-teman lihat di video ini, judulnya adalah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis Internasional. Nih, coba perhatikan judulnya. Ibu akan ngebahas tentang bisnis internasional. Kalau teman-teman balik nanya ke ibu, apa sih pentingnya materi ini dibahas, Bu? Ya, kan suatu hari nanti kita nggak tahu bekerja di mana gitu. Bisa jadi teman-teman bekerja di luar negeri, nggak di Indonesia, atau di sini pun tapi ketemunya itu sama perusahaan asing. Contoh di Toyota, di McD gitu. Lalu McD di sini itu udah ngikutin budaya di sini, budayanya Indonesia, tapi mereka pasti akan punya nilai-nilai bisnis asli mereka itu seperti apa gitu. Oke ya, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, mungkin ibu mukadimah dulu nih sebelum masuk yang ini, ntar dulu mukadimah dulu nih. Kenapa ngebahas etika dan tanggung jawab sosial? Gini, ketika kalian nyampe di satu negara, pasti nilai-nilai etika mereka tuh nggak akan sama kita ya. Contoh nih, contohnya yang paling sederhana ibu contohin. Misalnya nih di bandara Amerika, ketika kalian ketemu sama petugas bea cukai gitu, kalian bawa barang impor yang seharusnya kena pajak, lalu kalian berusaha untuk menyogok si petugas tadi gitu. Nah, jangan dikira itu bisa kalian lakukan, karena apa? Di Amerika ketat banget soal itu gitu, kalian bisa dipenjara gitu. Nah, etika menerima suap tadi dilakukan, tidak menerima suap tadi dilakukan oleh petugas bea cukai dari Amerika tadi. Nah, barangkali mungkin kalau akan berbeda ketika kalian pergi ke negara misal Kenya barangkali. Di sana tuh gampang banget. Misalnya kalian bawa barang impor, nggak mau bayar pajak gitu. Ya udah kalian sogok aja petugasnya gitu. Nah, etika-etika semacam ini yang mesti kita ketahui teman-teman. Apakah kalian akan tetap, misalnya nyampe di Kenya karena tahu orang itu bisa disogok, apa kalian tetap mau melakukannya? Nah, ini yang perlu kita cari tahu, etika seperti apa yang ada di bisnis internasional. Kita masuk dulu yang pertama, etika dalam konteks lintas budaya dan internasional. Tuh, konteks lintas budaya loh. Kok jadi begini sih? Gimana nih? Nah ya, kebaca nggak PPT ibu? Misalnya kalau nggak kebaca, teman-teman bisa lihat PPT yang langsung ya, ini gitu. Sorry ya kalau videonya seadanya gitu. Maklum nggak punya alat-alat lengkap kayak punyanya Raffi Ahmad. Oke ya, kita lanjutkan yang ini. Silakan dibaca yang pertama ini. Cara untuk menggambarkan perilaku etika dalam konteks lintas budaya. Cara yang pertama itu adalah bagaimana perusahaan memperlakukan para karyawannya. Ya kan, di dalam perusahaan pasti beragam banget karyawan yang direkrut, mulai dari OB, staff sampai manajerial gitu. Nah, di sini perusahaan harus bisa memperlakukan karyawannya dengan baik, misal memberi upah yang sesuai, menghargai privasi karyawannya, jangan personal karyawan direcokin dan segala macam. Nah, selain itu, perusahaan juga bisa memperlakukan karyawannya dari kondisi bekerja gitu.
Nah, sini kita bisa liatin contohnya misalnya adalah bagaimana fasilitas di pabrik atau di kantor. Udah layak belum? Kalian pernah nggak sih pernah dengar yang pernah ibu kasih tahu waktu itu tuh kondisi kerja di es krim IC ya. Nah, katanya di sana tuh kurang manusiawi. Yang kalau yang didengar beritanya ya, ibu juga nggak tahu. Tapi yang pernah kita dengar tuh seperti itu gitu. Atau kondisi-kondisi pabrik yang mendukung pekerjanya gitu. Kalian tahu kan kayak di pabrik semacam rokok misalnya gitu, mereka dikasih masker nggak untuk bekerja? Atau yang dipekerjakan siapa? Buruh-buruh seperti apa? Anak SD diupah seperti apa? Nah, itu harus diperhatikan oleh si perusahaan tadi. Oke. Nah, begitu juga kalau misalnya bekerja sebagai dalam konteks lintas budaya. Dalam konteks lintas budaya itu gini maksudnya. Misalnya kayak gini, di Indonesia sendiri pekerja anak di bawah umur itu boleh nggak gitu? Umur berapa yang dibolehkan bekerja gitu? Mungkin saja kita bakalan lihat anak umur 11 tahun, 12 tahun ternyata tuh bisa bekerja di pabrik. Nah, jangan coba-coba tuh kalau di negara seperti Jepang, Amerika, anak-anak tuh sama sekali tidak diperbolehkan bekerja di pabrik. Jadi ini yang maksud ibu tuh etika dalam konteks lintas budaya itu setiap pekerja di perusahaan itu belum tentu sama gitu. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Ada satu hari nanti kalian nyampe di luar negeri, umur kalian sekarang ini ketika lulus adalah 22 atau 23. Ternyata kalian bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan umur kalian. Itu boleh apa enggak? Nah, ini yang harus diperhatikan ketika kalian menjadi seorang karyawan nantinya. Nah, selanjutnya mari kita lihat yang B nih. Bagaimana karyawan memperlakukan perusahaannya. Nah, balik lagi nih. Kalian berharap kan kalau perusahaan itu baik ke kita gitu. Tapi kalian sebagai karyawan pun juga harus mampu menjaga hubungan yang meliputi kepentingan, kerahasiaan, dan kejujuran. Pernah dengar kasusnya si Ruben Onsu nggak yang sekarang ini? Tapi ini bukan dalam konteks lintas budaya ya. Bagaimana kerahasiaan perusahaan tidak terjaga dengan baik, katanya resep yang ditiru lah, nama yang sama lah. Kalian pasti pernah mendengar hal seperti ini kan baru-baru ini gitu. Nah, untuk materi ini kita akan bahas satu-satu. Bayangin teman-teman, yang begini aja tuh ibu bisa menjelaskan tuh panjang lebar nih. Ibu harap teman-teman tuh paham yang dengan ini dulu deh. Kita baca dulu yang B ya. Nih, bagaimana karyawan memperlakukan perusahaannya. Kata buku tuh harus menjaga kepentingan perusahaan. Nah, kepentingan perusahaan tuh kayak begini nih. Misalnya teman-teman tuh sebagai karyawan, ketika membuat suatu keputusan, teman-teman tuh harus memperhatikan kepentingannya. Apakah kepentingan diri sendiri yang kalian pikirkan atau kepentingan perusahaan tersebut gitu. Jangan sampai merugikan perusahaan. Misal nih kalian itu bekerja sebagai sales gitu, mau ketemu sama klien gitu, mau jualin produk kan ceritanya gitu. Nah, supaya klien kalian itu mau terus berlangganan ke kalian gitu, kalian ngasih tuh si klien tadi itu atau si pelanggan tadi itu bingkisan atau hadiah gitu. Nah, menurut kalian kepentingan tadi itu malah merugikan perusahaan atau menguntungkan? Itu harus kalian pikirkan. Mungkin di beberapa perusahaan itu biasa melakukan hal seperti itu. Nah, kalau misalnya kepentingan kalian ngasih hadiah tadi ketika kalian melakukan pemberian hadiah itu mengganggu kepentingan apa tidak? Mari kita lihat contoh yang berikut ini nih. Nih. Ibu contohin dulu nih. Kalian baca ini, Oseibo adalah budaya terima kasih di Jepang. Kalian tahu ya, negara seperti Jepang dan Cina terutama seneng banget ngasih hadiah ke para kliennya. Nah, itu dianggap sebagai bagaimana karyawan menjaga kepentingan perusahaan. Oke. Ini ibu rasa kue-kue yang biasa dikasih oleh Jepang atau Cina ke kliennya gitu. Mungkin di Indonesia ada, tapi ibu nggak tahu namanya apa gitu. Nah, ini konteks lintas budaya ya, bisnis internasional. Nah, balik lagi ke yang tadi. Ini yang baru, yang kepentingan yang ibu jelasin. Lanjut lagi kerahasiaan.
Nah, kata buku, ketika kalian menjadi karyawan, membuka rahasia perusahaan dipandang tidak etis di beberapa negara. Coba contohin deh, perusahaan apa misalnya yang kalau kalian bekerja, kalian kemungkinan besar bakal buka rahasia perusahaan. Kepikiran nggak apa? Ayo, misalnya nih kalian bekerja sebagai karyawan Apple. Kalian tahu software mereka itu bagus banget gitu. Nah, lalu kalian curi, kalian jual ke Samsung. Bener nggak, Kak? Etis nggak kelakuan kalian yang tadi itu? Yaitu mengungkapkan kerahasiaan si Apple tadi gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, yang terakhir adalah mengenai kejujuran. Kejujuran itu apa, Bu? Ya, gampang banget. Misalnya kalian sebagai karyawan menggunakan telepon kantor berjam-jam untuk nelponin pacar kalian misalnya, atau nelponin cewek-cewek kalian yang lainnya gitu. Pantas nggak? Etis nggak hal-hal kayak begitu? Nah, itu yang dimaksud dengan hal ini ya. Yang berikutnya, kita lanjut nih yang ketiga. Bagaimana karyawan dan perusahaan memperlakukan kliennya. Klien itu bisa siapa saja, Bu. Bisa kompetitor, pemegang saham, pemasok, serikat pekerja, dan lain-lainnya. Contohnya misalnya kalian bekerja di perusahaan obat-obatan secara global. Obat apa ya misalnya ya? Misalnya obat batuk dari Jerman gitu. Nah, ketika mereka melakukan penjualan secara global, kalian udah menjalankan nilai-nilai etis apa belum? Jangan-jangan kalau kalian jual obat ke Indonesia, karena orang suka sama obat batuk tadi, kalian jual dengan harga yang mahal gitu. Tapi kalau ke Malaysia, kalian jual dengan harga yang miring gitu. Nah, ini etis apa tidak gitu? Ini di konteks kalian memperlakukan agen atau klien kalian sendiri gitu, dalam konteks lintas budaya dan internasional. Nah, ini baru sampai sini Ibu jelasin, kita lanjut nih. Ayo. Ini sorry nih Ibu, lupa nih. Ini nih contohnya kalau nggak salah Ibu yang balik yang kesini nih. Bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya. Kalian bisa lihat sendiri, ini semacam karyawan yang bekerja di lepas pantai gitu, offshore gitu. Coba lihat, mungkin pernah lihat gambar begini. Nah, kondisi di lepas pantai ini harus dipenuhi dengan standar yang sesuai oleh perusahaan. Memakai baju anti api, coba lihat nih, memakai topi pelindung gitu, helm pelindung gitu, dan juga sarung tangan. Nah, ini wajib mereka gunakan semuanya gitu. Nah, ini gambar berikut ini kurang jelas, gimana ya ngeliatinnya ya, aduh. Nah, mungkin lihat nggak, itu kayak ada orang kan ya, tuh ada kayak orang lagi olahraga kan ya. Nah, ini adalah kondisi di dalam dalam kilang minyak ini gitu. Ternyata semua fasilitas juga dipenuhi oleh perusahaan gitu, sehingga karyawannya juga betah untuk tinggal di dalam. Ini kan nggak ada jendela sama sekali gitu. Nah, teman Ibu tuh pernah bekerja di sini, dia bilang kita tuh di laut itu cuma sanggup 3 bulan. Setelah 3 bulan kita mesti balik ke darat. Kenapa? Karena supaya tidak membuat orang stres. Coba kalian kebayang nggak, kita laut kayak air tuh, air laut yang bikin kita terombang-ambing, kita nggak ketemu sama keluarga, itu bisa bikin kita stres. Nah, ketika kita balik ke darat, kita bisa istirahat 1 bulan, habis itu balik lagi, kata dia. Dan itu diperiksa lagi psikologis kita, siap nggak tinggal di sini gitu. Tuh, oke. Kita masuk yang slide kedua, mengelola perilaku etis lintas budaya. Nih, mengelola. Kalian tuh nggak bisa misalnya nunjuk orang, kamu harus baik ya, harus sopan ya, nggak bisa begitu kan. Nah, kalian itu harus bisa mengelola, diaturin perilaku orang supaya tetap etis. Ini kalian ceritanya kalian tuh bayangin, kalian tuh lagi bekerja secara global ya, jangan di Indonesia doang gitu. Nah, mari kita masuk ke yang berikut ini. Cara yang paling umum untuk mengatur perilaku etis adalah 1. Adanya penuntun dan standar etika.
suatu perusahaan multinasional harus membuat satu standar menyeluruh atau disesuaikan. Nah, kayak yang ibu contohin tadi, kalian pernah lihat perusahaan Toyota, pernah lihat barangkali. Tetapi ketika kalian bekerja di sana, kalian harus mengikuti standar asalnya Toyota tersebut gitu. Nah, biasanya mereka akan bawa standar bekerja orang Jepang. Itu harus kalian ikuti. Tuh, satu standar menyeluruh katanya. Walaupun Toyota itu ada di Cikarang gitu. Nanti setelah itu mereka akan bikin yang standar yang disesuaikan. Oh, kalau Indonesia ternyata jam bekerja itu mulai dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Hanya boleh 9 jam. Kalau lewat dari sana akan diberikan yang namanya uang lembur. Beda lagi mungkin di Jepang. Mungkin di Jepang mulai jam 9 pagi sampai jam 5 gitu. Nah, tipikal orang Jepang adalah mereka sangat detail gitu. Ketika membaca laporan tuh mereka benar-benar baca satu halaman begitu. Nah, beda sama orang Amerika yang mereka to the point. Mereka tidak suka bertele-tele dan langsung singkat, tepat dan padat. Nah, coba baca yang berikut ini. Setelah kalian punya standar etika, kata buku nih. Lalu cara yang paling umum untuk mengatur katanya tuh adalah kalian melakukan yang namanya atau membuat pelatihan etika. Perusahaan menawarkan pelatihan etika dan memiliki komite etika. Ini gak di mana-mana pasti ada ya komite etika. Misal kayak PSSI pasti punya komite yang menjaga etika para pemainnya sopan apa tidak gitu. Nah, selain itu etika tuh ternyata ada juga loh pelatihannya gitu. Terutama untuk perusahaan multinasional, misal nih mereka tuh ngerekrut orang-orang dari berbagai belahan dunia. Kan nggak tahu ya. Aduh, kayak ibu misalnya, saya sampai di Selandia Baru kok orangnya kayak begini banget ya. Indonesia nggak kayak gini nih. Nah, maka kita dikasih latihan. Gimana menyapa orang, gimana kalau misalnya ketemu sama bos gitu. Apa iya kalian langsung salim gitu? Ya enggak, kan itu di luar negeri. Paling kita cuma salam gitu. Nah, yang terakhir melakukan praktek budaya perusahaan. Praktek yang dilaksanakan akan memberi pengaruh ke perilaku. Tadi kan baru pelatihan tuh. Nah, kan baru standar nih. Nah, ini nih dipraktekin. Tuh. Tadi kan diajarin tuh sama pelatih etika, kalian harus duduk sopan tuh. Kalian tangannya harus begini. Nah, lalu kalian praktekin gitu. Yang dimaksud dengan ini ada urutannya tuh, makanya ibu bikin kayak begini nih. Oke, silakan deh baca yang ini nih. Nah, ini contoh nilai etis di beberapa belahan dunia ya. Ternyata yang paling sering menerima suap adalah Rusia, Cina, Taiwan, dan Korsel. Sementara yang relatif tidak mau menerima, ini gambaran secara umum ya. Australia, biasanya itu negara-negara barat tidak suka kalau kalian datang sambil ngebawa bingkisan. Lanjut lagi yang nomor 3, bidang tanggung jawab sosial dalam konteks lintas budaya. Sekarang bidang tanggung jawab ya, silakan dibaca ini dulu deh, jangan ibu lagi yang baca. Nah, kata buku, perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial terhadap pihak yang berkepentingan. Perusahaan itu CSR-nya harus ke siapa aja? Yang pertama kepada stakeholder perusahaan. Siapa stakeholder itu? Yang memiliki kepentingan dengan perusahaan tersebut. Misal pemegang saham, investor. Nah, itu tuh. Nah, untuk bisa menjelaskan ini, untuk bisa mengerti hal ini, silakan teman-teman lihat atau baca yang ini dulu. Siapa saja contoh stakeholder yang mesti diperhatikan? 1, konsumen. Perusahaan, balik lagi nih di sini nih, perusahaan memperhatikan bagaimana, kok begini sih? Perusahaan memperhatikan bagaimana konsumennya. Konsumen kalian diperlakukan dengan adil dan jujur enggak? Misalnya gitu. Oke, ini kayaknya gue nggak perlu contoh lagi, di sliding sebelumnya pun sudah pernah dibahas gitu. Misalnya kalian bekerja di mana, ini kaitin aja sama bisnis-bisnis internasional. Memperlakukan konsumen dengan jujur. Yang B, menghargai para karyawannya. Dan yang terakhir adalah kepada investor, yaitu memberikan informasi kondisi keuangan.
Ini hampir sama kok bahasan ini sama chapter sebelumnya. Coba teman-teman baca aja dulu. Lanjut yang berikutnya nih. Perusahaan menerapkan tanggung jawab kepada stakeholder. Selain itu, perusahaan harus bertanggung jawab kepada lingkungan alam. Nah, ini juga udah dibahas pada bab sebelumnya. Contoh dari Procter and Gamble. Setahu Ibu, Procter and Gamble ini adalah dua bersaudara yang membuat satu perusahaan yang khusus di bidang kebutuhan harian manusia. Ya, seperti yang kalian lihat contoh ini, mungkin sehari-hari pun kalian memakai ini. Nah, itu adalah dari P&G gitu, perusahaan besar. Nah, P&G harus menjaga, punya tanggung jawab kepada lingkungan alam. Apa contohnya? Misalnya gitu. Nah, contohnya P&G membuat kemasan seperti ini yang ketika didaur ulang terus mereka bikin lagi kayak begini gitu. Atau misalnya ketika mereka buka pabrik bahan-bahan seperti ini nih, bahan-bahannya kan mengganggu banget ya. Nah, mereka harus punya tanggung jawab ke lingkungan alam. Misal nih, tidak mengganggu lapisan ozon bumi gitu. Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya gara-gara bikin ini gitu. Tuh, jadi biasanya mereka akan bikin yang ini bisa didaur ulang gitu. Lanjut yang C. Tanggung jawabnya kepada siapa? Kesejahteraan sosial umum. Silakan baca yang ini. Nah, ingat perusahaan besar biasanya pasti memerhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, seperti pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan mereka membuat UKM. Mari kita lihat contoh berikut ini nih. Kalau nggak salah Ibu ini dari Astra deh. Nih, silakan baca. Apa CSR dari Astra? Pendidikan, income generating activity, memberikan dana bantuan barangkali. Nih, lingkungannya membuat sanitasi untuk masyarakat dan fokus pada kesehatan masyarakat. Nah, ini contohnya yang dari yang ini nih. Oke, nggak usah lama-lama, kita masuk yang nomor 4. Mengelola kesesuaian untuk bertanggung jawab. Nah, tadi Ibu udah kasih tahu, CSR tuh begini. Habis itu, karena udah Ibu kasih tahu, kalian harus bisa mengelolanya. Silakan baca yang ini dulu. Nih, katanya apa? Kesesuaian yang harus diikuti perusahaan dalam melakukan CSR. Kita lihat yang berikut ini, silakan dibaca dulu. Kesesuaian apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kesesuaian dengan peraturan. Penjelasan ini berkaitan sama ini. Nah, silakan dibaca dulu. Kesesuaian yang pertama, katanya perusahaan harus menyesuaikan diri dengan hukum regional, nasional, dan internasional. Apa tanggung jawab sosialnya? Yaitu perusahaan harus tahu gimana cara merekrut, membayar upah, keselamatan dan kesehatan pekerjanya gimana. Kalian nanti kalau masuk perusahaan tuh jangan lupa kalian tanyain, Pak, Bu, saya dapat nggak BPJS? Oh enggak, kamu nggak dapat, kamu kan baru kontrak di sini. Oh, kontrak saya berapa lama, Bu? 3 bulan. Setelah 3 bulan gimana saya, Bu? Kok jadi kita yang suaranya tinggi ya? Kalau setelah 3 bulan gimana, Bu? Iya, setelah 3 bulan kami akan evaluasi kamu, apa kamu bisa jadi karyawan tetap apa enggak. Itu jangan pernah lupa kalian tanya nama perusahaan kalian. Karena apa? Karena banyak perusahaan yang bisa nipu kalian. Itu makanya hukum regional, nasional, internasional itu berbeda. Maka hati-hatilah. Memang kalau di perusahaan asing, apalagi kalau suatu hari nanti kalian sampai bekerja di luar negeri, memang standar mereka tuh udah bagus banget gitu. Kayak teman Ibu aja di Australia, dia tuh jadi bekerja di McD gitu. Cuma 2 tahun deh di sana, nggak bisa ngelanjutin lagi karena terbentur masalah visa kalau nggak salah Ibu. Lanjut lagi, kesesuaian dengan etika perusahaan itu ketika membuat satu CSR harus sesuai dengan etika juga. Baca yang ini nih. Nah, ini tadi juga udah kita bahas ya di subbab sebelumnya, jadi Ibu nggak perlu menjelaskan ini. Yang C, baca sendiri.
kita contoh ini, perusahaan merch, teman-teman tahu ya, ini kalau beli obat-obatan coba baca deh di kulitnya, di pembungkusnya itu ada logo merch, memberikan obat gratis untuk pasien buta di Afrika. Nah, tentu pemberian bantuan dana dan hadiah ini juga sesuai dengan kondisi di negara tersebut. Misal kayak di Indonesia kan sering banget ya banjir, gempa. Nah, perusahaan itu akan memberi bantuan yang sesuai dengan apa yang terjadi di negara tersebut. Ternyata kalau di Afrika yang paling banyak itu adalah pasien buta dan yang lainnya. Ibu rasa chapter ini habis deh gitu. Oke. Singkat aja sih, chapter ini sebenarnya nggak panjang karena lanjutan dari chapter sebelumnya. Nah, setidaknya ini ada pengetahuan singkat yang ibu kasih tahu ke kalian. Ibu harap kalian tuh punya cita-cita yang tinggi, bisa sampai ke luar negeri, nggak cuma jalan-jalan doang, tapi bisa bekerja di perusahaan asing. Banyak deh contoh yang bisa ibu kasih. Mungkin sedikit saja ibu bercerita, kakak ibu tuh tinggal di Australia gitu, dan sekarang udah jadi warga negara di sana karena udah punya anak 2 gitu. Kalau ibu tanya, lu nggak mau balik ke sini kak? Ya enggak lah, gue di sini aja deh gitu. Karena apa? Karena perusahaan memberikan jaminan yang jelas untuk keluarganya. Kalau dia sendiri sih nggak kerja, suaminya yang bekerja, dan itu ibu lihat fasilitas yang diberikan oleh negara sangat sangat bagus gitu. Nah, kalian juga kalau bekerja jangan lupa nanyain seperti apa perusahaan tersebut. Itu nggak boleh kalian luput untuk menanyakannya. Oke, demikian chapter ini kita bahas, dan terima kasih.